Bu, kadang aku bertanya dalam hati, bagaimana setiap ibu bisa tetap berdiri padahal dunianya sedang runtuh. Bu, aku banyak mendengar di Sumatera sana, para ibu sedang bertahan, melalui dingin malam tanpa selimut, melalui rasa lapar dan takut. Namun genggaman tangannya tetap hangat dan kuat untuk menguatkan keluarganya, terutama sang anak. Kadang aku bertanya pada malam, bagaimana setiap ibu bisa terus kuat, padahal dunia sedang tidak baik-baik saja. Kemarin kejadian kami yang menyelamatkan diri, nggak ada terpikir lain, menyelamatkan anak-anak 3 orang, 4 sama cucu 1. Ya nyamatin anak-anak dulu yang masih kecil, yang lainnya dah nggak ingat apapun lagi. Kita nggak apa-apa mau panasan mau kehujanan, yang penting anak aman. Anak kami memang sekarang ini suka main lumpur, kami hanya mencegah anak-anak jangan sampai sakit. Kalau mereka sakit, kami sebagai seorang ibu berpikir kemana mau kami bawa berobat. Kalau ngeliat korbannya ya sedih banget ya, sedih banget. Ada satu ibu-ibu dikasih roti, dikasih air, kayak bengong gitu. Terus ibu kenapa? Saya jalan 3 hari. Saya jalan 3 hari, gendong anak saya. Saya nggak makan, saya nggak minum, cuma gendong anak saya. Artinya pengorbanan ibu ini kan, ya Allah. Jadi aku masuk ke satu daerah yang saat itu baru beberapa jam, akses menuju tempat itu terbuka. Masih penuh dengan lumpur. Aku ketemu sama satu ibu dengan anak, ini Farhan kak namanya. Pas saat sebelum banjir saya lagi ke pasar, lagi pergi keluar dari rumah. Tiba-tiba banjir dan saya terputus akses untuk masuk pulang ke rumahnya. Ternyata dia menemukan anaknya si Farhan dan kakaknya itu ada di atas pohon mangga selama 2 hari. Nggak makan dan juga nggak minum. Nggak ada yang kata bisa mendefinisikan arti kehilangan anak yang terlepas dari genggaman kita. Tuh kalau bagi seorang ibu mungkin dunianya runtuh seketika gitu. Kalau misalnya aku berada di posisi itu, aku juga nggak bisa membayangkan aku harus ngapain gitu. Karena aku punya anak umur segitu kan, bayang gak sih? Anak umur 10 tahun dan mungkin kakaknya sekitar 12 tahun bertahan hidup. Aku juga ngerasain perasaan ibunya. Pasti kalut banget. Perjuangan yang sangat luar biasa dan pengorbanan untuk anak. Masya Allah ya. Ibu itu udah kayak malaikat ya. Apapun yang terjadi sama dirinya, ya udah terjadi sama dia aja. Anaknya jangan. Bu, seluruh ibu di Sumatera sungguh hebat ya. Cintanya besar dan tulus. Mereka mungkin sekarang nggak punya apa-apa, Bu. Namun lewat sorot mata dan pelukannya, ia menjadi rumah terbaik yang penuh kehangatan. Bu, aku juga belajar. Dalam air matanya, ibu selalu berusaha menemukan kebahagiaan. Sebab ibu tahu, ketika ibu bahagia, ibu akan menjadi kuat dan seluruh rumah akan tetap bertahan. Ternyata bantuan kecil seperti lem mineral pun sudah membuat mereka tersenyum bahagia. Karena mereka kekurangan air untuk minum. Sehingga bantuan kecil ini pun terasa begitu besar maknanya. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu, mereka benar-benar butuh bantuan kita. Mulai dari air bersih, mulai dari internet, mulai dari genset juga, termasuk kebutuhan pokok di sana.
Kemarin aku sempat naik helikopter, aku ke Takengon. Karena kapasitas helikopter itu cuma 300 kilo, aku cuma bisa bawa bantuan 100 kilo. Pas aku mau pulang, diketok, "Mbak bisa bantu kami, air mineral ada nggak?" Kebetulan alhamdulillah saat itu lagi ada mineral di mobil tuh tinggal 3 itu. Mereka ngomong terima kasihnya tuh nggak berhenti. Semoga semua itu bisa cepat selesai, cepat berlalu, bisa kembali seperti normal supaya kejadian-kejadian bencana alam seperti ini itu bisa nggak terjadi lagi. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan agar tetap semangat terus untuk menemukan keluarga mereka yang hilang. Jadi tetap semangat, tetap berprasangka baik, akan diberikan jalan keluar. Jadi jangan sampai menyerah dengan keadaan. Semoga tetap kuatkan hati, berjuang untuk masa depan anak-anak dan keluarga. Kita di sini semua, kita terus mendoakan, terus berusaha membantu. Banyak sekali yang peduli, harus yakin kita bisa ngelewatin ini sama-sama. Ya, insya Allah saya di sini bersama Le Mineral. Insya Allah akan membantu ibu-ibu yang ada di sana, yang terkena musibah, untuk ibu-ibu terbaik. Aku tahu bukan cuma ibu di Sumatera yang hebat. Ibu pun sering berjalan dengan beban. Kadang, aku lihat ibu diam-diam menangis dalam senyap. Anak 3 sekolah itu momen-momen yang terberat. Tapi ya saya sebagai mama ya berusaha ya. Sebelum punya anak, mama kerja. Tapi setelah mama punya anak, mama mengabdikan dirinya untuk anak-anaknya. Sejak mama meninggal, teman kuliah datang ke apartemen, ngobrol sama dia. Aku kayak baru, mama punya teman juga ya ternyata gitu. Kadang-kadang aku mikir, mungkin mamaku punya kehidupan yang maksudnya kayak kalau aku nggak lahir kan, mama nggak jadi seorang ibu kan. Terus kalau nggak jadi seorang ibu, artinya mama kayak punya mungkin impian-impian yang bisa dicapai gitu. Tapi terhenti karena lebih mengutamakan anaknya. Mama tuh support aku dari setiap kegiatan, selalu doain. Perjuangan mama tuh juga gak mudah. Apalagi akhir-akhir ini, mama lagi sering sakit. Jadi selama ini juga saya memang nggak pernah mau memperlihatkan ke anak-anak. Biar saya tetap bahwa di mata mereka saya baik-baik aja. Kalau aku kehilangan mama tuh kayak gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh. Sampai pada satu saat, aku bilang, nanti yang mati Ruan duluan aja ya. Jangan mama. Loh, kok gitu? Kayaknya Ruan nggak bisa deh hidup tanpa mama kita. Di masa aku sekarang gitu yang hidup udah nggak ada mama. Ternyata di dunia yang keras ini, yang penting ada ibu. Ibu, terima kasih sudah menjadi ibuku. Terima kasih sudah menjagaku dengan cara yang terbaik. Seperti tetap sibuk mengingatkanku sampai ke hal kecil. Misalnya, jangan lupa buang air mineralnya ya nak. Kadang aku bingung, mengapa ibu selalu serepot itu. Tapi itulah ibu, yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya terlebih dahulu. Buat mama, makasih udah berjuang sampai saat ini. Terima kasih untuk semua perjuangan, kasih sayang. Makasih juga buat Mami selalu mendoakan kita semua. Mama makasih ya, udah jadi mama yang terbaik buat Derom. Mama udah kasih yang terbaik yang mama punya. Terima kasih udah memberikan kasih sayang yang luar biasa buat aku. Ya semoga Mami bisa sehat terus, bisa umurnya panjang juga. Mama harus sehat terus. Masih banyak yang harus bisa dilakukan. Bang Ian dia sebelum menikah, dia sebelum lulus kuliah. Mama harus sehat terus. Ya semoga Allah selalu jaga, selalu berikan mama kebahagiaan di dunia juga di akhirat nanti.
Coba pengen bilang kangen nah. Kangen banget. I love you, Ma. Terima kasih udah berikan yang terbaik. Irwan sayang banget sama Mama. Bu, di hari ibu ini, aku kembali diingatkan oleh air mineral. Itu loh, air mineral kesukaan ibu. Katanya, aku harus menyampaikan sesuatu yang selama ini tertahan. Sesuatu yang selama ini terpendam, entah karena gengsi, entah karena malu, atau kombinasi keduanya. Hai, saya Zaskia Meka bersama Mama. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang terbaik. Terima kasih untuk perjuangannya dan sudah memberikan versi terbaik kalian untuk anak-anak. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu terbaik. Selamat Hari Ibu. Untuk semua ibu terbaik. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu terbaik. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu terbaik. Semoga semua ibu bahagia. Yeay. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu hebat di bumi ini. Ibu berhak dirayakan karena sudah memberikan kasih sayang yang terbaik. Seperti Le Mineral yang sudah memberikan yang terbaik untuk banyak orang.